Dari Wiropaten ke Assegaf, Arabisasi visual dan perebutan otoritas di Masjid Pasar Kliwon. Tidak semua kisah kejayaan dimulai dari kemenangan, sebagian justru dibangun di atas penghapusan memori. Demikianlah yang tersirat dari jejak transformasi Masjid Wiropaten menjadi Masjid Jami, Assegaf, sebuah transfigurasi yang tak hanya mengganti nama, tetapi menggeser sejarah, menyingkirkan otoritas lama, dan menyulap ruang publik menjadi simbol kekuasaan genealogis. Dalam foto lawas yang nyaris terlupakan, Masjid Wiropaten tampil dengan desain yang sederhana namun syarat makna, atap limasan khas arsitektur Jawa, teras panggung menyatu dengan bangunan utama, dan pagar rendah yang menyimbolkan keterbukaan ruang. Di sampingnya berdiri sebuah menara silindris bergaya Hadramaut, memberi isyarat akan akar Hadrami dari komunitas yang membangunnya, namun belum menjadikannya eksklusif. Justru dalam kesederhanaan itu tergambar semangat awal komunitas Hadrami Non-Said di Solo, membaur, bersahaja, dan tanpa obsesi penonjolan nasab. Masjid ini bukan monumen satu marga, tapi wadah spiritual warga lintas kelas dan asal-usul. Nama, Wiropaten, sendiri lebih bercorak lokal ketimbang Arab, menandakan bahwa masjid ini bukan benteng eksklusif, melainkan arena kosmopolitan tempat berbagai identitas bertemu dan melebur. Namun semua berubah ketika arsitektur menjadi alat propaganda. Perubahan nama menjadi Jami, Assegaf, menandai babak baru, ekspansi simbolik oleh golongan Said Ba'alawi atas ruang yang sebelumnya egaliter. Kubah berganti gaya, nama keluarga ditanamkan dalam narasi resmi, dan dominasi genealogis mulai dikukuhkan. Apa yang awalnya dibangun sebagai ruang komunitas berubah menjadi panggung aristokrasi nasab. Perubahan ini tidak terjadi dalam ruang hampa. Sejak awal abad ke-20, komunitas Hadrami di Hindia Belanda memang terbelah antara dua kutub, Said dan non-Said. Golongan Said, terutama dari Trahal Aidrus dan Assegaf, mengeklaim otoritas religius berdasarkan silsilah. Sebaliknya, kalangan non-Said, yang kemudian terorganisasi dalam gerakan Al-Irsyad, menolak feodalisme nasab dan memperjuangkan kesetaraan dalam Islam. Dalam konteks inilah, fatwa monumental Ahmad Soorkati yang dikenal sebagai Fatwa Solo, 1913, menjadi tonggak perlawanan non-Said terhadap dominasi Said. Fatwa ini menegaskan bahwa semua muslim sejajar di hadapan Tuhan, terlepas dari darah atau silsilah. Bagi banyak kalangan Hadrami di Solo yang dekat dengan komunitas Wiropaten, fatwa ini adalah legitimasi keagamaan sekaligus bentuk pembebasan sosial. Namun semua berubah ketika arsitektur menjadi alat propaganda. Perubahan nama menjadi Jami, Assegaf, menandai babak baru, ekspansi simbolik oleh golongan Said Ba'alawi atas ruang yang sebelumnya egaliter. Kubah berganti gaya, nama keluarga ditanamkan dalam narasi resmi, dan dominasi genealogis mulai dikukuhkan. Apa yang awalnya dibangun sebagai ruang komunitas berubah menjadi panggung aristokrasi nasab. Perubahan ini tidak terjadi dalam ruang hampa. Sejak awal abad ke-20, komunitas Hadrami di Hindia Belanda memang terbelah antara dua kutub, Said dan non-Said. Golongan Said, terutama dari Trah Al-Aidrus dan Assegaf, mengeklaim otoritas religius berdasarkan silsilah. Sebaliknya, kalangan non-Said, yang kemudian terorganisasi dalam gerakan Al-Irsyad, menolak feodalisme nasab dan memperjuangkan kesetaraan dalam Islam. Dalam konteks inilah, fatwa monumental Ahmad Soorkati yang dikenal sebagai Fatwa Solo, 1913, menjadi tonggak perlawanan non-Said terhadap dominasi Said. Fatwa ini menegaskan bahwa semua muslim sejajar di hadapan Tuhan, terlepas dari darah atau silsilah. Bagi banyak kalangan Hadrami di Solo yang dekat dengan komunitas Wiropaten, fatwa ini adalah legitimasi keagamaan sekaligus bentuk pembebasan sosial. Namun sejarah tak selalu berpihak pada yang egaliter. Dengan menguatnya pengaruh politik dan ekonomi keluarga-keluarga Said di Pasar Kliwon, simbol-simbol keagamaan pun bergeser. Perubahan arsitektur dan nama masjid adalah puncak dari proses Arabisasi visual yang menyamarkan keberagaman asal mula. Di balik kemegahan renovasi, tersembunyi penyingkiran jejak kolektif komunitas Hadrami non-Said yang membangun masjid itu sejak awal. Bukan kebetulan jika sejumlah tokoh Hadrami non-Said di Solo, seperti Umar Mangkus, Salim Bafaki, atau keluarga Barkah dari Yaman Selatan, nyaris hilang dari narasi sejarah masjid tersebut. Nama-nama mereka tertimbun oleh glorifikasi marga, seolah hanya Said yang berhak menulis dan memiliki sejarah Islam di kota ini. Transformasi Wiropaten menjadi Assegaf adalah refleksi tentang bagaimana ruang ibadah bisa dijadikan arena kontestasi kuasa. Arsitektur bukan hanya soal estetika, tapi juga politik identitas.
Ketika sebuah masjid yang lahir dari semangat inklusif tiba-tiba diklaim sebagai warisan keluarga, maka yang sedang berlangsung bukan sekadar renovasi tetapi rekonstruksi sejarah demi legitimasi. Kini, yang tersisa dari Wiropaten hanya sepotong gambar dan segelintir ingatan. Tapi foto itu berbicara lebih nyaring dari prasasti. Ia mengingatkan kita bahwa identitas religius bukan warisan darah, melainkan hasil pergulatan sosial yang seharusnya tak dikungkung oleh privilese nasab. Referensi: Batubara, Taslim Kuildan, M. 2023. Polarisasi masyarakat Arab Hadrami di Surakarta 1914-1950. Jacobsen, Frode, 2009. Hadrami Arabs in Present Day Indonesia, Identity, Maintenance and Integration. Freytag, Ulrike, 2003. Indian Ocean Migrants and State Formation in Hadramaut, Red Sea Connections.